Membahas penguatan fungsi BPD dan pemerintahan desa, Komisi A DPRD Ciamis gelar kunjungan kerja ke kantor Kecamatan Cikoneng. Ciamis Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Ciamis, Yoyo Wahyono, bersama sejumlah anggota komisi, melaksanakan kunjungan kerja ke kantor Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Kegiatan bertempat di aula kantor kecamatan dan dihadiri oleh seluruh kepala desa serta perwakilan BPD sekecamatan Cikoneng, Kamis tanggal 17 April tahun 2025. Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Ciamis Yoyo Wahyono pada saat diwawancarai seusai kegiatan menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari agenda kerja Komisi A ke seluruh kecamatan di Kabupaten Ciamis, tuturnya. Tujuan utamanya adalah untuk memperkuat pengawasan BPD terhadap pemerintah desa serta membangun sinergi antar lembaga desa agar program-program pemerintah desa dapat berjalan dengan efektif dan tanpa kendala. Kami ingin memastikan tidak ada lagi diskomunikasi antara pemerintah desa, BPD, LPM, dan lembaga desa lainnya. Kunjungan hari ini adalah yang ke-25 dari seluruh kecamatan yang telah kami kunjungi, ujarnya. Dari tempat yang sama, Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia APDESI Kabupaten Ciamis, Ivan Abdul Jalal, turut memberikan apresiasi atas kehadiran langsung Komisi A ke tingkat kecamatan. Ia menyampaikan bahwa banyak permasalahan desa yang berhasil disampaikan langsung dalam forum tersebut, meskipun beberapa masih memerlukan komunikasi lanjutan dengan pemerintah kabupaten, jelasnya. Ivan juga menanggapi isu terkait desa yang mengalami permasalahan hukum. Ia menekankan pentingnya kepala desa segera menyelesaikan pengembalian kerugian negara yang telah dihitung oleh inspektorat sebagai solusi terbaik demi menjaga kondusivitas dan kepastian hukum. Harapan kami, APDESI Kabupaten Ciamis dapat terus berkolaborasi dengan seluruh organisasi pemerintahan desa dalam menyuarakan dan mencari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi desa, pungkasnya. Garuda Nusantara Agus Kusmawan mengabarkan. Poinnya kita pemerintah desa bagaimana membangun konektivitas sehingga program-program pemerintah desa tidak ada permasalahan di pemerintah sehingga antar lembaga desa, pemerintah desa, BPD, LPM dan lainnya bisa bersinergi dalam pembangunan. Tidak ada miskomunikasi. Di kecamatan mana saja, Pak? Kita udah 25 kecamatan, Pak. Sampai hari ini. Pendamping desa, Pak. Itu biasanya gimana? Kalau pendamping desa nanti tanya ke pendamping desa biasanya dari desa. Cuman kewenangan kami supaya di pemerintah desa lain. Kalau misalnya di desa ada masalah, gimana Pak? Untuk mengadunya? Kalau permasalahan di desa kan ada, kalau masalah hukum cuma kita jaga-jaga supaya di desa tidak ada permasalahan. Kalau untuk dewan yang kalau ke kita karena pemerintah desa dengan PMD dan kecamatan kita kerja kami bisa mengangkat kewajiban. Oke, terima kasih, Pak. Harapannya terakhir dari harapannya setelah kami kunjungan kerja ke kecamatan bertemu dengan para desa, bertemu dengan BPD dan kecamatan tidak ada permasalahan lagi di sana. Mungkin banyak desa-desa, ada beberapa desa yang bermasalah. Bahkan ada yang sudah warning harus segera diselesaikan. Mudah-mudahan ada jalan terbaik bagi pemerintah desa sehingga tidak naik ke atas. Mudah-mudahan ada jalan. Saya Yoyo Wahyono, Ketua Komisi A. Siap, Pak. Tangirin dinya, Pak. Siap. Ini dengan kegiatan ini tanggapannya dari APDESI seperti apa? Terima kasih pada rekan media. Alhamdulillah dalam kesempatan yang banyak
permasalahan yang harus disampaikan dari desa kepada Komisi A khususnya, sebagian bisa tersampaikan, walaupun mungkin solusinya masih harus dikomunikasikan lagi dengan pemerintah kabupaten. Setidaknya Komisi A telah datang sendiri ke tingkat kecamatan. Kami dari desa tidak usah jauh-jauh mencari dewan-dewan yang terhormat, tapi mereka datang perwakilan secara mayoritas ke desa untuk berkonsultasi mencari permasalahan yang ada dari pihak desa, utamanya sinergitas antara BPD dan LPM. Dan ini menjadi ajang untuk kami berkomunikasi, dan alhamdulillah walaupun sebagian besar sudah disampaikan, mudah-mudahan para dewan yang terhormat bisa menyampaikannya dan bisa mencari solusi dengan pemerintahan kabupaten atau dari lembaga eksekutifnya. Dan kebetulan dewan-dewan yang dari komisi A itu rekan-rekan kami dari mantan kepala desa, sedikit banyaknya mereka tahu tentang permasalahan yang ada. Dan utamanya ketua komisi A Pak Yoyo sebagai mantan ketua APSI, dia lebih paham tentang permasalahan di desa. Tidak jauh dari masalah polemik keuangan yang ada di desa yang saat ini lagi menjadi permasalahan utama. Juga masalah kebijakan dari pusat, walaupun kami masih banyak bertanya dengan kebijakan pusat, tapi mau apa lagi? Kami dari desa kepada nanti pemerintah pusat, kalau itu sudah disepakati semuanya ya Pak, dengan penanda tangan di jalan. kalau dari APC sendiri untuk mengatasi permasalahan desa kan apa sih Pak mindsetnya? Yang ini kan banyak lah, apalagi tekanan dari pusat, desa yang sekarang lagi mantau kena gitu kan. Nah ini utamanya kan banyak desa, ada beberapa yang desa bermasalah. Dari APC sendiri seperti apa ini? Mengenai desa bermasalah, kami sudah berkomunikasi dengan APH mengenai beberapa nomina yang menjadi kerugian negara, dan itu seyogianya rekan-rekan kepala desa yang udah dihitung oleh inspektorat tentang kerugian negara itu cepat-cepatlah harus dikembalikan ke kas negara. Dan itu menjadi solusi terbaik untuk kondusivitas dan kebijakan hukum yang ada. Seandainya tidak dikembalikan keuangan negara itu, kerugian negara yang sudah dihitung oleh inspektor itu ya Ada limitnya nggak, batas limitnya misalnya yang nyampe karena hukum itu misalnya berapa ratus juta misalnya, ada juga batas? Kalau batas-batas saya kurang begitu paham, cuman kebanyakan yang ada di Kabupaten Ciamis setelah dihitung inspektor rata-rata di bawah 500, rata-rata di bawah 500. Kalau masyarakat sih hitung-hitungannya miliar, Iya, miliar. itu kan, tapi setelah hasil identifikasi dari inspektorat di bawah 500 rata-rata. Nah itu menjadi arahan dari KPH itu segeralah kembalikan supaya terjadi restoratif justice itu sudah baik sekali pemerintah. Betul. Dengan rekan-rekan Pak Desa dimohon kedepannya hati-hatilah dengan kebijakan anggaran. Walaupun banyak kegiatan non-budgeter, tapi PADES-nya harus ditingkatkan supaya kegiatan non-budgeter itu bisa diantisipasi oleh PADES. Pak, terakhir untuk harapan ke depan setelah kunjungan dari Komisi A ke sini, update Kabupaten Ciamis seperti apa Pak ke depannya? Harapannya APSI Kabupaten Ciamis mudah-mudahan bisa berkolaborasi dengan semua organisasi pemerintah desa yang ada, dengan PPD, dengan PAMDESI untuk menyuarakan suara yang sama terhadap permasalahan potensi yang harus kita perbuat untuk desa dengan kebijakan yang ada di pemerintahan terbawah, semua kebijakan pemerintahan pusat yang sekarang semua baru semua produknya, yang satu belum dijalankan udah ada yang satu lagi, dan ini menjadi sesuatu yang harus kami sebagai kepala desa memikirkan matang-matang, karena anggaran-anggaran dari pemerintahan pusat itu tidak dikelola semua desa, tapi diserahkan kepada badan hukum, lembaga keuangan yang lain, sehingga pengawasannya mungkin harus benar-benar beda awak lah gitu. Siap. Jadi